Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdus Salam dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1. Perkenalkan, fasilitator saya yaitu Ibu Ainul Martia dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Amin Mustafa. Tujuan pembelajaran khusus bahwa CGP dapat melakukan analisis tentang pengambilan keputusan. Panduan pertanyaannya ini ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada narasumber, yaitu narasumber 1, kepala sekolah saya sendiri, dan narasumber kedua, kepala sekolah dari sekolahan lain di lingkungan tempat saya bekerja. Kemudian ada daftar tugas atau checklist wawancara yang harus saya penuhi untuk melakukan wawancara tentang kaitan dilema etika dan rujukan moral. Berikut adalah narasumber saya. Narasumber 1 yaitu Bapak Nurwanto, Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah dari SD tempat saya mengajar yaitu SD Negeri Baturejo 01. Ini adalah potret ketika saya sedang melaksanakan wawancara. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kepala sekolah saya menjawab, kasus dilema etika memang sering terjadi di dunia pendidikan. Untuk dapat mengidentifikasi, biasanya saya melihat bahwa dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang sama-sama benar. Kemudian pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jawaban dari beliau, selama ini saya mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian memusyawarahkannya kepada semua pihak yang berkepentingan agar keputusan saya bisa menguntungkan semua. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu menentukan permasalahan, kemudian siapa yang terlibat dalam untuk berdiskusi dengan rekan guru dan stakeholder untuk mencari alternatif solusi, kemudian memutuskan menggunakan solusi terbaik yang telah disepakati. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawabannya, selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus saya berdiskusi menentukan kasus dan permasalahannya berdasarkan fakta di lapangan. Kemudian menentukan solusi sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah, serta keputusan yang saya ambil harus mempertimbangkan kepentingan banyak orang. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada saat kasus-kasus dilema etika? Jawabannya, tantangan yang paling besar adalah mencari solusi yang terbaik karena berkaitan dengan situasi yang sama benarnya. Maka keputusan saya adalah memilih yang paling sedikit dampak negatifnya bagi Berikutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Untuk memutuskan masalah yang kadarnya ringan, biasanya saya langsung putuskan sendiri sesuai analisa kasus yang saya sudah terapkan. Dan apabila kasus tersebut sudah masuk kategori berat, apalagi berkaitan masalah hukum, maka perlu bermusyawarah dengan warga sekolah. Pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawabannya, dalam mengambil keputusan, sebisa mungkin saya akan melibatkan warga sekolah, wali murid, dan orang yang terkait permasalahan tersebut agar bisa membuat keputusan yang tepat dan bisa menguntungkan banyak pihak yang terlibat.
Pertanyaan berikutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Dari semua hal yang saya sampaikan, saya bisa mengambil pelajaran bahwa saya lebih bijak dalam mengambil keputusan ke depannya dengan mengedepankan musyawarah dan menggunakan prinsip pengambilan keputusan yang tepat agar keputusan yang saya ambil bisa berguna bagi seluruh warga sekolah. Berikut adalah petikan wawancara dari narasumber 2, yaitu Bapak Rofik SPD, Kepala Sekolah dari SD di lingkungan sekolah saya, SD Negeri Plosokrep. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jawabannya, kasus dilema etika merupakan kasus pertentangan antara benar lawan benar. Untuk dapat mengidentifikasi, biasanya saya memilih suatu situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan salah satu dari dua peristiwa yang semuanya benar. Sedangkan rujukan moral merupakan pertentangan antara benar lawan salah, di mana keadaan ini lebih mudah untuk memutuskan terkait rujukan moral. Kemudian pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jawabannya, selama ini saya dalam mengambil keputusan di dilema etika, saya mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan dan menentukan siapa yang terlibat untuk menganalisis benar salahnya, kemudian berdiskusi untuk menentukan solusi yang terbaik. Pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Jawabannya, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta di lapangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat dan mencari solusi terbaik yang bisa berdampak positif bagi semua pihak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban dari beliau adalah yang saya anggap efektif, yaitu dalam pengambilan keputusan saya menerapkan langkah pengumpulan fakta-fakta yang terjadi, kemudian mendiskusikannya dengan semua pihak terkait, kemudian menentukan kebenaran yang saling bertentangan. Setelah itu baru mendiskusikan alternatif solusi yang memilih yang terbaik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yaitu harus memilih dua hal yang benar yang saling bertentangan dan harus diputuskan salah satu atau untuk dipilih yang bisa juga bertentangan dengan peraturan, yang bisa bertentangan dengan peraturan yang ada. Hal ini tentunya tidak akan bisa memuaskan semua pihak yang berkepentingan. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Saya tidak mempunyai jadwal khusus karena saya sendiri tidak tahu kapan masalah itu datang. Tetapi ketika ada permasalahan datang, saya akan segera menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah. Pertanyaan berikutnya, adakah seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tidak ada, karena permasalahan di sekolah, sebagai kepala sekolah, kita sebagai pucuk pimpinanlah yang harus memutuskan permasalahan yang ada di sekolah, dan tentunya harus mempertanggungjawabkan keputusan yang telah kita buat. Walaupun saat pengambilan keputusan kita laksanakan dengan bermusyawarah dan kita mengambil keputusan berdasarkan musyawarah ini. Pertanyaan berikutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di dilema etika? Jawaban dari beliau, pelajaran yang saya ambil yaitu dengan wawancara ini saya bisa mengambil keputusan dengan tepat dan berpihak pada kepentingan banyak orang, dan tentunya saya menjadi lebih tenang, sabar, dan bijaksana sebagai kepala sekolah di saat mengambil keputusan. Kemudian berikutnya adalah refleksi. Setelah melakukan kegiatan wawancara dengan Pak Nurwanto sebagai kepala sekolah saya dan Pak Rofik sebagai kepala sekolah lain, saya akan
kaitkan tentang apa yang saya dapatkan di modul 3.1, yaitu tentang 1. 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Kemudian ada beberapa pertanyaan daftar checklist refleksi wawancara yang nanti juga sekaligus kita akan refleksikan tentang hasil kegiatan wawancara saya dengan kepala sekolah di SD Badrul Jalan 1, SD saya tempat mengajar, dan juga di SD di lingkungan saya atau SD lain. Pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada di hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang ada pelajari seperti 4 Anda pelajari seperti modul 4, dan berikut adalah jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua dengan jawaban refleksi, yaitu secara umum tahap pengambilan keputusan cenderung sama. Ini adalah refleksi yang ketiga. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan refleksi yang keempat, dan juga jawabannya sudah saya tulis di video ini. Kemudian ini adalah pertanyaan yang kelima mengenai kejelasan suara dalam video ini. Ini juga sudah ada, dan ini adalah pertanyaan yang keenam tentang durasi waktu yang memang sudah saya sesuaikan. Oke, Bapak Ibu guru, calon guru penggerak hebat, demikian demonstrasi konstekstual modul 3.1. Semoga kita semuanya jadi guru hebat dan bisa berpihak pada murid. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.